aku harus menjadi penengah gitu, bukan berarti membela Kinos, bukan berarti juga membela mama aku. Nah, tapi yang ngomong nanti misalnya ke mama aku adalah aku. Hai Bright to be, apa kabar semuanya? Selamat datang di Bright Story Unveiled, podcast persembahan dari Bright Story. Dan perkenalkan, saya Ayu Sutomo yang akan menjadi host di episode kali ini. Nah, Bright to be salah satu topik yang sering kali calon pengantin atau mungkin pengantin baru juga ya masih hangat untuk bicarakan adalah tentang bagaimana mengambil hati calon mertua. Bahkan kadang-kadang isu ini tuh terus berkelanjutan sampai akhirnya pasangan ini kemudian menikah. Ada yang prosesnya tuh lancar-lancar aja, kemudian punya hubungan yang mesra banget sama mertuanya. Tapi ada juga loh yang kesannya tuh harus usaha banget, kok kayaknya isunya gak beres-beres gitu. Sehingga akhirnya bikin rasanya aduh kok berat banget menjalaninya gitu. Nah, untuk membahas topik ini Bright to be, kita akan langsung ngobrol dengan salah seorang teman saya yang kayaknya udah berpengalaman banget deh menghadapi permasalahan ini. Langsung saja kita sapa yang sudah hadir di sini, ada Nikta Gina. Hai Gina. Halo Mbak, apa kabar? Senang banget kita bisa ketemu lagi di sini ya Gini ya. Ketemu lagi loh, berarti kita udah ketemu lama banget, terus gak ketemu, terus udah gitu sekarang ketemu lagi. Senang banget. Gin, ini tadi kita ngobrol-ngobrol ya Bright to be. Gina ini udah 5 tahun menikah dengan Rizky Kinos. Tanggal berapa? Agustus nanti? 2, insya Allah tanggal 2 Agustus. 2 anniversary kelima. Alhamdulillah. Cerita dong Gin, pada saat dulu sebelum menikah, kepikiran gak sih yang namanya ngambil hati mertua tuh harus gimana? Kemudian gimana sih caranya supaya PDKT dan bisa deket sama mertua berjalan dengan lancar? Saat itu gimana Gin ceritanya? Waduh, aku tuh orangnya bisa dibilang aku tuh gak bisa peres-peresan. Jadi aku tuh gak bisa yang kayak tante, om, yang kayak gitu-gitu tuh aku gak bisa sama sekali gitu. Jadi waktu itu prinsip aku adalah aku akan berusaha untuk menjadi diri aku sendiri aja, ya berlaku sopan. Jadi berlaku sopannya itu lebih ke general aja gitu. Maksudnya beliau adalah orang yang lebih tua, beliau seperti orang tua aku, ya aku hormat kepada beliau, berbuat baik, beretika baik, seperti aku memperlakukan orang tua aku gitu. Jadi aku nggak berusaha untuk bermuka dua, atau berusaha untuk carbuk lah ya istilahnya sama calon mertua gitu. Karena di otak aku pada waktu itu pikirannya adalah kalau gue jadi akhirnya nikah sama Kinos misalnya ya pada waktu itu ya emang pacaran sama Kinos, kalau akhirnya waktu itu jadi nikah sama Kinos, orang tuanya Kinos itu akan jadi orang tua gue juga, dan gue akan hidup juga bersama mereka gitu, ibaratnya kayak suami istri. Kalau pacaran kan mungkin manis-manisnya doang, begitu udah menikah kan akan ketahuan ya buruk-buruknya gitu. Jadi aku tuh gak mau yang kayak kesannya di awal ada omongan, Gina dulu kayaknya baik ya, aku sekarang ternyata kelakuannya begini ya gitu. Jadi aku lebih baik ya udah aku apa adanya aku aja gitu. Bukan berarti aku nunjukin jelek-jeleknya ya, tapi at least ya sopan lah gitu, tapi gak carmuk gitu. Emang sih, tapi itu pendekatan yang kalau menurutku ya gini ya, tepat banget gitu, karena dari awal sudah memang membuka diri, bisa dibilang kan apa adanya, nggak kemudian peres-peresan gitu kan, nggak kemudian pura-pura untuk jadi baik banget, pada akhirnya jadi sikapnya berubah gitu. Dan yang menarik di sini ya Bright to be Gina tuh tadi sempat bilang bahwa konsepnya adalah menganggap orang tuanya Kinos itu sebagai orang tua Gina sendiri, baik seperti Gina baik kepada orang tua Gina gitu. Itu menarik banget buat aku Gin, karena ada di salah satu jurnal yang sempat tadi aku baca ya, salah satu permasalahan atau salah satu hal yang sering memicu permasalahan antara menantu dengan mertua itu adalah masalah kompetisi untuk mendapatkan perhatian, baik perhatian berupa waktu maupun perhatian berupa hal-hal yang lain gitu. Tapi kalau misalnya sudah dari awal menganggap bahwa ini kan orang tua kita juga ya, tentunya kan gesekan-gesekan yang seperti itu bisa dikurangi, dan itu pasti akhirnya membantu jadi memuluskan perjalanan gak sih Gin? Benar, malah kalau bisa dibilang ya, aku tuh kalau misalnya curhat
atau misalnya aku tuh anaknya kan lumayan agak panikan ya. Sedangkan mertua aku terutama yang perempuan, mama mertua aku itu biasanya kan kalau cewek tuh seleknya sama ibu yang perempuan kan. Cuman alhamdulillah aku dikaruniakan mertua yang ibu mertua aku nih jagoan gitu loh, kayak tomboy abis gitu. Jadi kalau ada masalah atau aku perlu menenangkan diri gitu supaya gak panik, aku lebih curhatnya kepada beliau. Karena beliau orangnya tuh santai gitu, kayak udah gak usah dipikirin, udah gini. Jadi hati aku tenang gitu. Oke. Gitu. Jadi mungkin itu adalah semacam kelebihan, apa ya, mungkin kayak rezeki lebih kali ya dari Allah aku dapat mertua yang seperti itu gitu. Oke, tapi gini, pada saat belum nikah gitu ya sama Kinos, pernah gak sih ngobrol-ngobrolin masalah ini, gimana nih aku harus deket sama mama, gimana aku harus deket sama papa, terutama pada saat nanti aku nikah harusnya gimana ya, topik-topik kayak gini pernah gak sih pada saat sebelum menikah ya tentunya, itu diobrolin gitu barengan sama Kinosnya? Jujur sih aku gak pernah ngobrolin ke arah sana ya waktu sebelum nikah gitu. Jadi kayak aku sama Kinos itu intinya adalah ya aku melihat Kinos kalau ke orang tua aku dia menjadi diri dia sendiri gitu ya, sopan-sopan ke orang tua, aku pun juga seperti itu gitu. Cuman mungkin aku lebih belajar dari pengalaman kali ya. Aku melihat ibu aku gimana ke mertuanya gitu, dan sempat ada masa yang cukup buruk lah, bukan buruk ya, maksudnya seperti yang terjadi di kehidupan gitu, ada slack antara orang tua, antara menantu perempuan dengan mertua perempuan, itu yang sering ditemuin kan. Nah jadi aku lebih belajar di situ gitu. Nah jadi akhirnya palingan kalau yang jadi prinsip aku sama Kinos adalah kayak kalau ada urusan yang, kalau ada ngegrendeng di dalam hati yang berurusan sama orang tuanya Kinos, aku tidak akan langsung menyampaikan kepada orang tuanya, tapi aku akan ngobrol sama Kinos, dan Kinos yang akan menjadi penengah gitu. Nanti kalau Kinos punya masalah yang berhubungan sama orang tua aku, biasanya Kinos akan ngomong sama aku dulu gitu. Tapi itu pun kita ngomong secara baik-baik ya, maksudnya kayak misalnya Kinos bilang dulu, mama kamu tuh kayaknya menurut aku tadi tuh begini deh, aku tuh kayak agak kurang gimana gitu. Jadi aku harus menjadi penengah gitu, bukan berarti membela Kinos, bukan berarti juga membela mama aku. Nah tapi yang ngomong nanti misalnya ke mama aku adalah aku gitu. Jadi untuk urusan orang tua kita yang ngomong, orang tua Kinos ini Kinos ngomong gitu. Oke, jadi itu gimana, bingung nggak? Enggak sih, enggak. Yeah. Itu emang merupakan salah satu strategi yang tepat, karena sebetulnya pada saat melanggengkan dua relasi, kemudian hubungannya kaitannya dengan ibu mertua begitu ya, emang diperlukan kekompakan si pasangan ini gitu loh, dan emang yang harus jadi jembatan bagi orang tuanya itu adalah anaknya. Jadi itu benar banget kalau misalnya strategi yang dibilang, kalau misalnya bicara sama tentang orang tua, biar aku yang ngomong. Kalau bicara tentang orang tuanya dia itu kamu yang ngomong, sehingga memang kan biasanya anak sudah jauh mengenal lebih baik karakter orang tuanya, betul, sehingga pada akhirnya dia bisa pun menyampaikan maksud atau mengkomunikasikan apa yang menjadi keluhan-keluhan istrinya dengan cara yang paling tepat, karena salah satu permasalahan atau sumber permasalahannya itu adalah cara menyampaikan komunikasi, padahal sebetulnya maksudnya baik, cuma ketika disampaikan dengan cara yang tidak tepat mungkin ya Gin, pada akhirnya berujung pada konflik. Benar. Kitanya aja yang sebagai anak ya, maksudnya misalnya aku yang menyampaikan kepada orang tua aku yang sudah mengenal karakter ibu aku aja, kadang-kadang ibu aku penerimaannya suka salah juga gitu ya. Kebayang kalau aku yang harus ngomong ke orang tuanya Kinos yang baru kenalnya ibaratnya kayak 5 tahun berkeluarga, 2 tahun pacaran, baru 7 tahun gitu sama ibu aku yang 35 tahun hidup bareng aja masih suka ada beda persepsi gitu. Ini bisa banget nih dicatat sama semuanya Bride to be yang lagi nonton atau mungkin mendengarkan ini, itu bisa jadi salah satu tips yang paling jitu dan berarti gitu. Jadi begitu baru menikah, bikin langsung kesepakatan dan komitmen dengan pasangan tentang bagaimana kita akan mengkomunikasikan maksud kita kepada mertua atau kepada orang tua. Nah, cara yang tadi barusan dibilang Gina tuh bisa termasuk salah satu cara yang jitu, dan kalau menurut aku yang Gina itu paling aman gitu. Bener, tapi juga harus menurut aku tuh kitanya sebagai pasangannya juga harus kayak apa ya, bisa berada di tengah gitu loh.
Yes. Jangan jadi maksudnya kayak aku ngadu ke Kinos, terus kalau Kinos tuh biasanya dia misal aku ngadu nih sama Kinos, tadi misalnya mama gini, dia ke aku berusaha melakukan apa ya, kayak oke, kamu tenang, sabar, gini. Dia nggak bela ibunya juga, tapi dia juga menenangkan aku. Ntar di depan ibunya, mungkin dia melakukan pembelaan terhadap ibunya. Ya, mama maaf ya, Gina begini. Jadi dia juga nggak menyalahkan ibunya gitu. Jadi benar-benar tengah. Yang jadi masalah kan kadang-kadang kan ada mungkin misalnya sang cowok kayak ibu gue digituin segala macam, mama tuh orangnya begitu gini gitu kan, ada juga ya yang kayak gitu. Jadi perlu kedewasaan itu juga kali ya. Benar dan yang dilakuin Kinos tuh emang udah tepat banget karena dari satu penelitian yang aku baca, riset tentang relasi antara pasangan suami istri dengan menantu gitu ya, itu ketika terjadi satu masalah, emang pada saat suami berhadapan, misalnya ada masalah dengan mertua kayak tadi Gina sampaikan gitu, ada hal yang kurang berkenan dan kemudian sampai memunculkan sedikit konflik gitu, itu memang paling tepat adalah pada saat berrelasi dengan istri adalah menenangkan dan memberikan pembelaan terhadap istri, karena biasanya ketika pembelaan itu ada dan kemudian cenderung untuk bilang marriage kita ini yang paling penting, yang paling utama, maka pasangan atau si istri akan merasa lebih satisfied atau puas dengan pernikahannya. Nah, ketika istri merasa lebih puas terhadap relasi pernikahannya, konflik-konflik yang lain itu akan terkikis gitu loh. Karena biasanya banyak konflik itu muncul dari ketidakpuasan misalnya istri gitu terhadap kualitas pernikahan. Nah, dibela pada saat berkonflik merupakan salah satu hal yang penting untuk membuat istri merasa puas terhadap pernikahan, sehingga konflik yang lain harapannya itu bisa terkikis karena ngerasa oh ya saya satisfied kok pernikahan saya gitu. Jadi hal-hal yang lain nggak akan dipermasalahkan terlalu berlebih-lebihan gitu. Jago ya Kinos ya. Alhamdulillah saya dapat suami yang luar biasa dewasa walaupun dia lebih muda dari saya ya. Kan usia nggak menentukan juga Gin. Kedewasaan tidak ditentukan oleh usia gitu. Benar. Gin, kita pindah nih ke topik yang lain. Masih kaitannya sama isu dengan permasalahan antara mertua dengan menantu. Itu biasanya seringkali yang paling sering terjadi adalah ketika tinggal serumah. Antara mertua menantu, kemudian pasangan suami istri dengan mertuanya gitu. Jadi tinggal satu rumah atau tinggal satu atap. Gina sempat ngerasain gak sih atau ngalamin gak sih misalnya beberapa waktu? Tapi kebetulan yang aku rasakan adalah Kinos yang tinggal di rumah orang tua aku. Gitu, karena mertua aku tinggalnya kan di Bandung ya. Jadi ya dari situ walaupun aku adalah sebagai anak orang tua aku, tapi aku bisa merasakan lah bagaimana menjadi Kinos saat di rumah mertuanya gitu. Itu gimana ceritanya? Wah ya pasti ada lah ya, maksudnya kan ibaratnya kalau Kinos tuh selalu mengatakan bahwa dalam satu rumah tangga itu tidak boleh ada dua kapten, harus satu kapten. Sedangkan kalau misalnya kita tinggal di rumah mertua, itu bisa dibilang kaptennya tuh ada dua, ada papa aku, ada Kinos gitu. Jadi kan ada dua keluarga di situ. Ya mungkin paling permasalahan untuk kayak rules di rumah, terus kayak bagaimana terhadap anak-anak sih. Itu yang kerasa banget gitu ya. Maksudnya ya mungkin papaku merasa ya kalau di rumah gua harusnya misalnya kayak lampu taman tuh harus mati gitu. Tapi kalau misalnya di mata Kinos kayak sebaiknya tuh nyala kan, kalau malam gelap bagusnya nyala, itu sesimpel itu loh gitu, paling perdebatan gitu. Atau mungkin yang kerasa sekali sih urusan anak kami gitu, maksudnya cucunya orang tua aku gitu. Jadi ya namanya nenek kakek kalau sama cucu kan kayak saking sayangnya apapun diperbolehkan gitu kan. Nah jadi kita banyak bukan sampai berantem, tapi mungkin ada selisih pendapat atau beda pendapat itu dalam tahap yang membesarkan anak-anak kita gitu ya. Selama tinggal di rumah orang tua, kerasa kayak anak-anak itu jadi lebih manja gitu. Karena ya gitu, jadi kadang-kadang kita suka bilang kayak, mah janganlah
misalnya Uta dikasih minum susu kebanyakan gitu, nanti dia nggak mau makan malam atau dia nggak mau makan siang, sesimpel itu. Terus mamaku kayak, mama aja dulu Gina waktu kecil mama kasih susu nggak apa-apa, yang penting udah makan, udah minum susu juga makanan kok, bergizi gini, nanti makannya jadi sedikit tuh nggak apa-apa gitu. Oke, baik. Jadi yang kayak gitu, ditambah lagi ya kayak kita kerja kan, jadi banyak menitipkan anak ke orang tua juga gitu. Jadi beda pola asuh, itu aja sih yang paling kerasa sih. Iya sih, emang. Jadi emang karena ketemunya banyak, akhirnya kan interaksinya banyak. Semakin banyak interaksi itu kan ada dua hal ya. Kalau misal dalam kita berkomunikasi, ketika kita berinteraksi dengan seseorang, semakin banyak kita berinteraksi itu bisa memunculkan dua hal. Yang pertama adalah relasinya menjadi semakin hangat karena memang cocok dan bisa saling mengerti. Atau kebalikannya, justru kemudian memunculkan potensi-potensi konflik karena seringnya gesekan akibat interaksi tersebut. Namanya dibesarkan dalam keluarga yang berbeda, terus udah gitu zaman yang berbeda Gin, kan sama orang tua tuh udah beda banget pola pengasuhan, mereka dibesarkan dengan gimana, kita yang masih ini dibesarkan dengan cara seperti apa gitu kan, ilmu parenting lebih banyak terserap, sehingga mungkin ya sering banget memang pada akhirnya muncul gesekan tersebut gitu. Itu emang jadi seringkali jadi sumber konflik sih, tinggal bersama dengan mertua gitu. Tapi kalau kemudian Gina sama Kinos sendiri, Kinos terutama ya saat itu, overcoming masalahnya gimana Gin? Apa yang kemudian Kinos lakukan untuk pada akhirnya bisa gak menjadi sebuah konflik yang besar gitu, bahkan justru mungkin berujung pada jadi lebih ngerti nih, oh ini mertua aku tuh emang ternyata kayak gini tuh orangnya. Nah, langkah-langkah yang Kinos lakukan untuk pada akhirnya menyelesaikan masalah itu atau overcome dengan masalah itu apaan Gin? Kalau Kinos itu untungnya dikaruniakan kesabaran yang lebih kayaknya ya menurut aku ya. Jadi kalau untuk urusan pola asuh anak pada akhirnya kalau itu kita diomongin secara baik-baik, bahkan kadang-kadang kita kasih tahu nih sumbernya, kita dapat nih dari ilmu parenting ini kita dapat dari sini loh. Jadi sekarang tuh metodenya tuh begini loh. Mungkin waktu mama ngebesarin Gina, caranya tuh dulu mungkin begitu. Tapi kalau sekarang tuh udah berubah nih mah, caranya tuh udah begini. Kita mau coba dengan cara seperti ini, apakah berhasil ke anak-anak gitu. Jadi kalau untuk urusan pola asuh, kita obrolin secara baik-baik gitu ke orang tua. Terus sampai akhirnya ada momen di mana orang tua kita kayak iya juga sih ya udah deh, jadi kayak anak-anak lu ya terserah lu deh mau diapain gitu. Kalaupun kita kalaupun misalnya kita titip kerja, misalnya udah kita kasih tahu nanti tolong ya misalnya liatin anak-anak harus gini. Jadi mereka akhirnya ujung-ujungnya yang tadinya ngotot jadi kayak ya udah deh gue jalanin aja mau lu kayak gimana gitu. Sesekali masih kasih saran, masih suka enakan juga begini. Jadi kita tetap menganggap bahwa orang tua tuh pasti juga pengen yang terbaik lah buat anak-anaknya, buat cucunya gitu. Jadi yang mereka saranin tuh nggak mungkin lah sesuatu yang jelek buat kita gitu. Kalau emang menurut kita kayaknya bisa diterima dengan akal kita dan kayaknya memang oh iya juga ya, biasanya ya kita nggak bakal menolak juga gitu. Dan kalau misalnya untuk urusan rules rumah ya karena memang itu adalah rumah mertua, aturan-aturannya sudah ditetapkan dari rumah itu sudah didiami duluan gitu ya. Kalau Kinos tuh lebih memilih kayak udahlah lebih baik aku diem aja. Kalau misalnya pun ada salah, yang namanya anak itu tetap kedudukannya di bawah orang tua. Jadi kalau misalnya pun ada yang nggak enak, lebih baik pada saat terjadi beda pendapat minta maaf aja dulu. Udah nggak usah panjang lebar, minta maaf selesai. Ya udah, nanti kalaupun misalnya ada momennya nih lagi bercanda sambil bercanda atau apa udah enak segala macam, suka sindir-sindir dikit gitu, tapi at least konteksnya tuh bukan dalam kondisi yang lagi sepaneng gitu. Iya benar, udah saling menenangkan diri terlebih dahulu gitu ya. Iya benar. Oke, emang sih ini aku setuju banget karena sebenarnya ketika tinggal bersama dengan mertua berada dalam satu atap itu agak-agak sedikit butuh strategi karena benar kata Gina di depan, nggak mungkin yang namanya satu
rumah itu ada dua nakoda gitu kan. Pada Iya. akhirnya pasti akan terasa sulit dan terasa berat. Tapi kalau misalnya disertai dengan banyaknya paham dan kemudian menjadi maklum dengan kondisi masing-masing pihaknya itu bisa bahkan berjalan dengan lancar, dengan baik. Jadi kayak kita tuh paham sama diri kita bahwa ada isu-isu apa sih dalam diri kita yang membuat kita tuh kayaknya tersentak banget kalau misalnya ibu mertua atau bapak mertua ngomongin hal ini. Kalau kita paham, oh ya kayaknya kan belum tentu juga itu salah gitu, belum tentu juga itu menjadi suatu hal yang emang bermasalah. Mungkin sayanya aja kali yang bermasalah sama isu tersebut. Kalau kita paham banget diri kita seperti apa, itu kadang bisa membuat kita agak lebih sedikit menurunkan tensi dan pada akhirnya bisa lebih maklum dengan kondisi itu. Atau kita paham banget nih dengan kondisi misalnya mertua kita, oh ya mungkin mama bapak mertua itu dibesarkan dengan cara yang seperti apa sehingga membentuk mama bapak itu menjadi karakternya tuh begini. Jadi kalau misalnya ternyata outputnya seperti ini, oke, saya paham kok kenapa mereka bisa seperti itu. Jadi saya bisa lebih menerima. Nah, hal-hal kayak gitu kalau misal dipahami oleh masing-masing pasangan, kemudian juga dipahami oleh ibu mertua dan bapak mertua gitu ya, itu mungkin bisa membantu dan pada akhirnya membuat hubungannya langgeng seperti yang Gina rasakan gitu ya Gin. Iya betul. Gin, terus kemudian Gin kan bisa dibilangnya relasi dengan mertua baik. Kinos juga dengan orang tuanya Gina juga alhamdulillah apa ya bisa punya pemahaman yang cukup dan punya hati yang luas dan lapang gitu untuk menerima segala kelebihan dan kekurangannya gitu ya Gin. Terus sebenarnya Gin, hal positif apa sih Gin yang kemudian Gina dan Kinos rasakan dari hubungan yang terjalin baik antara Gina dengan mertua, kemudian juga Kinos juga dengan orang tua Gina itu? Hal positifnya ya pasti akhirnya hidup kita tuh jadi nyaman aja gitu loh. Jadi nggak merasakan kayak kalau ketemu orang tua atau mertua kayak aduh dia datang lagi ke rumah gue. Kan ada mungkin yang suka kayak gitu ya, kayak aduh pulangnya kapan sih? Nginep, oh my god gitu. Jadi kayak buat kita kayak ya ketemu orang tua, ketemu mertua ya fun-fun aja gitu. Ditambah lagi ya hal-hal positifnya ya karena komunikasi kita juga baik segala macam gitu ya, jadi kita juga jadi banyak belajar gitu loh tentang ya berumah tangga gitu. Kayak waktu awal menikah kan ya bisa dibilang kan kita juga buta ya harus bagaimana gitu. Terus udah gitu kayak begitu punya anak, aku sebagai anak tunggal ini yang nggak ngerti nih kayak bayi harus diapain gitu ya, karena mungkin juga efek aku baik sama mertua aku, Kinos juga baik sama orang tua aku segala macam. Jadi kayak mereka bantuin banget gitu untuk nih loh kalau punya anak tuh di awal-awal tuh harus begini gitu. Jadi kayak ya adalah ilmu-ilmu tentang parenting, tentang berumah tangga yang bisa kita dapatkan dari mereka. Dan yang pasti kayak ketemu mereka tuh kayak bukan mimpi buruk gitu. Tapi ada kaitannya nggak sih dengan marriage satisfaction atau kepuasan terhadap kualitas pernikahan yang dipengaruhi gitu sama kondisi yang baik atau relasi yang baik dengan mertua gitu? Itu ngaruh nggak sih kalau buat Gina sama Kinos? Aku sih ngaruh sih ya. Jadi maksudnya kayak kadang-kadang kan ada kayak kita nikah, kalau ya maksudnya kalau kayak ngobrol sama teman gitu, maksudnya kayak gue sih nggak masalah gitu sama suami gue, tapi gue kesel banget gitu sama orang tuanya tuh begini gitu. Jadi itu kan kayak ibaratnya ada yang minus gitu loh dalam rumah tangga lu gitu. Kalau buat aku tuh begitu gitu. Jadi buat aku tuh kayak paket lengkap pernikahan, kebahagiaan pernikahan itu bukan cuma dibangun dari keluarga inti lu doang, lu sama suami, sama anak-anak, tapi juga sama surroundingnya gitu loh, sama keluarga, sama orang tua, sama mungkin kayak kakak adiknya segala macam. Gitu. Bener. Apalagi kita kan tinggal di Indonesia ya, di mana memang pernikahan itu kadang itu bukan hanya antara dua individu kita sama pasangan aja, tapi juga gimana kita bisa masuk dengan baik ke keluarga pasangan dan pasangan bisa masuk dengan baik ke keluarga kita gitu ya. Menarik sekali
Dikta Gina. Tapi kalau kemudian nih di luar itu kan ya, mungkin kan kalau Gina termasuk yang alhamdulillah dikaruniai pasangan, dikaruniai mertua yang kemudian pendekatannya tuh kayaknya nggak perlu cara yang demikian heboh gitu, yang nggak usaha terus-menerus, ya apa adanya aja berjalan segimana memang melakukan relasi yang baik dengan mertua yang sudah dianggap dengan orang tua, dan kemudian kondisinya berjalan dengan baik aja gitu. Tapi kan Gin, di luar sana gitu ya, bride to be gitu, mungkin kan ada yang kemudian sampai saat ini tuh masih harus struggling dengan isu-isu kayak diinterupsi sama mertua, kemudian juga bukan mertua aja tapi bahkan mungkin orang tua sendiri yang masih kemudian menginterupsi gitu. Nah kalau Gina sendiri punya tips gak sih supaya gak sampai kejadian kayak gitu? Atau kalau emang kejadian kayak gitu sebenarnya apa gitu yang harus dilakukan kalau misalnya menurut Gina? Alhamdulillah setelah menikah aku tidak mengalami hal itu ya. Tapi sebelum menikah pernah punya pengalaman dengan orang tua kasih yang terjadi interupsi terus sih ya. Jadi ya itu sih pokoknya aku tuh kan orangnya gampang tersulut gitu emosinya. Nah alhamdulillah itu mungkin gunanya teamwork ya. Jadi Kinos itu pokoknya kalau dia udah urusan sama orang tua, itu udah landul dibilang gitu. Kalau udah sama orang tua, ibarat kata kita tuh udah kalah lah. Jadi kayak di depan maksudnya ya mungkin kita menganggap yang gue lakuin tuh benar gitu. Tapi ya mungkin beda zaman ya, bisa dibilang ya kayak beda zaman, beda pengetahuan juga mungkin udah bertambah segala macem gitu. Jadi ya kita tetap kayak ya di depan orang tua kita ya intinya iya aja. Oh iya mah. Oh iya bener mah gitu. Iya pokoknya intinya katanya iya dulu aja. Jadi aku tuh gak pernah kayak ya gak bisa gitu dong, main kan harus gini gitu. Nah itu udah pasti kalau menurut Kinos kalau kita begitu itu udah pasti akan menyulut emosi. Pasti dua-duanya jadi panas. Orang tua kan pasti merasa hidup gue lebih lama, gue lebih tahu segala macem. Biar kata kita udah umur 30 kayak begini, tapi yang namanya orang tua pasti akan nganggap kita tuh tetap anak-anak yang perlu dibimbing gitu. Iya, nah jadi akhirnya ya udah, jadi sekarang karena Kinos tuh kalau apa-apa udah yang penting iya terus kalau salah oke, ya maaf mah nanti diperbaiki segala macam. Walaupun ya di belakangnya misalnya kita melakukan seperti yang kita mau gitu, at least di depan orang tua tidak sakit hati, itu aja sih gitu. Yang penting gak durhaka lah sama orang tua dan hubungan kita jadi tetap baik gitu. Ini didengar nggak ya? Itu ya perlu jiwa yang berat sih kayaknya untuk begitu ya. Aku juga ibu mertuanya Kinos ya karena kalau aku kan jarang bersinggungan sama orang tuanya Kinos, tapi ya ada lah sempet maksudnya kalau lagi nginep, kena tegur apa segala macem gitu. Cuman ya melihat dari kondisinya Kinos yang selalu melakukan itu ya dia selalu juga mengingatkan udah pokoknya begitu aja. Akhirnya makin kesini aku merasa iya ya tenang juga ya hidup aku ya. Jadi maksudnya aku juga nggak sepaneng. Orang tua atau mertua aku juga jadi nggak sepaneng, hubungan kita jadi baik-baik aja gitu. Akhirnya. Tapi itu sejalan banget sama salah satu proses komunikasi gitu ya. Kalau misal memang yang aku baca, kalau misal memang ada salah satu atau pada saat proses berkomunikasi dengan orang tua atau dengan mertua, itu yang paling pertama harus diutamakan adalah lebih banyak listening. Jadi yang kayak didengerin aja, itu bener, jadi listening, terus udah gitu nanya kalau emang kita nggak tahu, kemudian klarifikasi, kemudian minta maaf. Jadi emang bener-bener sesederhana itu. Kadang-kala kalau kita ngelihat rangkaian model proses komunikasinya sesederhana itu, tapi kadang-kala ada hal lain yang suka buat itu menjadi rasanya berat. Tapi yang dilakukan sama Kinos bahwa ya udahlah dengerin aja, itu sebenarnya sejalan sama teori yang bilang bahwa yang paling benar pada saat berrelasi dengan orang tua atau mertua, yang paling penting adalah kita banyak mendengarkan. Dari mendengarkan itu nanti kan kita bisa tahu sebetulnya needs-nya apa. Dari kita tahu needs-nya itu kita jadi bisa lebih banyak berempati, dan pada saat kita lebih banyak berempati itu kita jadi punya maklum yang gede deh gitu. Nah kalau udah punya maklum yang besar akhirnya kan jadi kayaknya
jadi jauh lebih bisa menerima gitu. Tapi menarik juga, aku mau nambahin sedikit terkait dengan tadi tuh yang udah nikah tapi masih sering kali diinterupsi gitu. Nah sebenarnya kalau seperti itu seringkali kita juga harus melihat sebagai pasangan gimana sebenarnya kita menunjukkan kemandirian kita sebagai pasangan suami istri. Kadang-kala orang tua itu menginterupsi karena melihat kita berdua pasangan itu ngerasa kok kayaknya belum siap ya kalau untuk ibu atau ayah lepas gitu. Tapi kalau misalnya kita mampu untuk menunjukkan aku bisa kok, aku bisa misalnya pindah rumah, aku bisa keluar rumah dan hidup mandiri atau apa, dan itu ditunjukkan sehingga membuat orang tua percaya dan yakin bahwa anaknya udah bisa nih untuk dilepas tanpa harus dilakukan atau banyak melakukan interupsi, sedikit banyak mungkin ya itu akan membantu kepercayaan orang tua sehingga pada akhirnya bisa lebih percaya, lebih nggak menginterupsi gitu. Jadi kita juga memberikan bukti gitu bahwa kita layak kok dipercaya, kita udah mampu kok, kita udah cukup dewasa kok untuk handle ini. Itu juga diberikan bukti-bukti sama kita sebagai pasangan gitu, sehingga pada akhirnya itu bisa membuat orang tua kita juga yakin dan pada akhirnya oke, kamu bisa dipercaya dan udah layak kok untuk bisa mandiri, sehingga ya bisa dilepas semua keputusan-keputusannya gitu. Mungkin itu bisa menjadi tips bagi brides to be yang masih, kalau brides to be kan masih kayaknya masih sering dicampurin urusannya, ini harus ini harus ini harus itu. Nah, mulailah tunjukkan kemandirian supaya bisa dipercaya bahwa mereka memang bisa, mereka memang mampu, sehingga orang tua juga nggak khawatir. Karena kan namanya orang tua kalau kita lihat kadang-kala dasarnya begitu tuh karena perasaan khawatir yang berlebihan atau perasaan takut yang berlebihan atau sayang tapi mungkin bentuknya agak kurang tepat gitu. Jadi bukan berarti harus langsung nggak bisa nih harus di counter gitu, nggak selalu harus kayak gitu kalau menurut aku Gin. Iya benar, tapi aku ngerasain benar kok Mbak, seperti yang Mbak bilang itu, kan aku anak tunggal ya, anak manja banget, ya bisa dibilang ya manja banget, apa-apa minta tolong mama, apa-apa minta tolong papa gitu. Sesimpel waktu kita pindah rumah akhirnya, itu sempat kepikiran yang kayak, aku gak bisa masak mas, ntar catering aja lah dari rumah mama gitu, maksudnya kayak mama kirimin makanan ke rumah kita gitu. Terus akhirnya ya jawaban Kinus cuman sesimpel kayak, gimana mau lepas dari orang tua kamu, gimana kamu mau mandiri kalau makanan aja masih dioper ke sini, ke rumah, dari rumah mama ke rumah kita gitu. Jadi ya masih ada lah campur tangan orang tua gitu, masih menganggap bahwa ya ilah lu udah pindah rumah tapi gue masih ke bawah-bawah gitu. Ya bener, jadi emang kita kayak harus menunjukkan kemandirian. Jadinya orang tua kita merasa kayak ternyata bisa ya mereka tinggal sendiri misalnya yang kayak gitu. Dan pada akhirnya percaya. Sekarang pada akhirnya udah pindah rumah nih Gin, udah pindah rumah sendiri. Pindah rumah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, tipsnya supaya komunikasi yang baik itu kemudian menjadi tetap baik walaupun sudah pisah rumah gitu kan Gin, karena ada beberapa yang muncul konflik lagi begitu pindah rumah tuh muncul konfliknya, aduh kok jadi jarang nengokin, sibuk di rumah barunya, udah nggak pernah nengokin lagi, sekarang ina itu gitu ya Gin. Kalau Gina sendiri gimana mensiasati itu? Atau jangan-jangan itu juga jadi problem? Sih. Aku juga mengalami, terutama kayak papa aku sih. Kalau papa aku kan deket banget sama cucu-cucunya ya. Jadi kayak, kok gak pernah main kesini sih? Gitu, apa ya gitu-gitu. Aduh, suka sedih juga sih. Cuman sekarang kebetulan ada alasan ya. Kayak, kan lagi corona nih papa, lagi pandemi COVID-19. Kita harus saling melindungi nih satu sama lain gitu. Yang kayak gitu. Tapi kalau sebelum itu, kebetulan ya kita pindah rumahnya tuh pas banget sih Mbak. Jadi kita pindah rumah awal tahun, terus abis itu bulan Maret itu kan COVID ya. Jadi udah sempat ya udah menutup diri gitu ya orang tuaku. Jadi dengan alasan itu mereka kayak bisa terima kan emang jaga diri satu sama lain gitu. Tapi palingan kalau dulu tuh ini lebih ke yang orang tuanya Kinos ya, yang di Bandung gitu. Nah kalau itu ya ada omongan kayak dari mama mertuaku yang kayak nggak pernah kesini segala macam. Jadi akhirnya kita tuh kayak dulu tuh kayak membuat semacam rules, pokoknya kalau weekend kita tidak ada kerjaan nih, karena kan memang namanya juga kerjanya di dunia entertainment ya kan, nggak tentu hari Sabtu Minggu bisa juga kerja kan. Jadi kita selalu bikin rules kayak kalau
kalau weekend misalnya mulai dari Jumat kita udah nggak ada kerjaan, kita tengok mama papa di Bandung yang kayak gitu. Jadi tetap ada suatu hal yang rutin, atau misalnya kalaupun kita nggak bisa datang ke sana gitu, kayak sekarang kondisinya kayak gini, at least dalam seminggu ada beberapa kali kita video callan sekedar nanya kabar. Iya. Jadi memang, tapi komitmen itu udah dibikin bareng sama Kinos gitu ya. Jadi emang ada kesepakatan yang dibuat gitu ya. Itu bisa jadi satu tips juga nih buat bride to be, dari awal bikin komitmen gimana hari apa mau nengokin mertua, supaya masing-masing juga bisa memahami dan menyempatkan waktu atau meluangkan waktu untuk memenuhi komitmennya tersebut. Nah, Gin, mungkin itu tadi pertanyaan terakhir di ngobrol-ngobrol kita hari ini. Semoga itu bisa memberikan banyak pencerahan untuk para bride to be yang sekarang lagi gak tahu nih harus gimana, clueless gitu menghadapi calon mertua harus seperti apa. Mudah-mudahan tips dari Gina tadi, obrolan dari kita barusan itu bisa memberikan insight atau pencerahan untuk semua bride to be yang lagi siap-siap untuk melakukan pendekatan kepada calon mertua gitu ya Gini ya. Nah, itu dia. Mudah-mudahan dapetnya yang baik ya mertuanya. Anggaplah mertua itu sebagai orang tua kita sendiri gitu. Jadi banyak-banyak legowo, banyak-banyak ya sudahlah pasti hidup jadi tentram lah rasanya. Terima kasih Gina untuk sharing-sharingnya. Terima kasih. Untuk semua bride to be, dan untuk bride to be jangan lupa untuk terus stay tune di Instagram serta Spotify Bride Story untuk nonton dan dengerin Bride Story Unveiled the podcast. Dan akhirnya saya Ayu Sutomo undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.